Halo, halo, halo. Halo, Pak. Ya, oke. Kita tunggu yang lain yang masih bisa bergabung. Maaf, ini malam saya dari kampung ini macet ya. Ada upacara adat Purnamo ini ya. Ini baru 15 menit datang ya. Kita tunggu 5 menit ya. 4 menit ya. 22.15 kita mulai ya. Ibu. Ya, halo. Halo. Selamat malam, Pak. Ya, Halo, kita Pak. mulai aja ya. Ya, Dek. Gini, Dek. Ya, karena kesibukan saya di apa namanya udah acara adat, jadi baru bisa apa namanya sharing terkait dengan kisi-kisi TS, TE, UAS ya. Jadi tadi malam baru disepakati kisi-kisinya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ini nanti soalnya akan apa namanya open book deh ini. Terus kemudian tidak ada hitungan, hanya konsep-konsep saja karena nilai hitungan akan diambil dari nilai tugas ya. Sampai dengan tugas yang terakhir yang digit itu deh ya. Kalau isinya itu bisa potret-potret nggak apa-apa ya.
Apa yang dimaksud dengan beban sumbu kendaraan? Apa kira-kira? Dan apa kaitannya dengan berat total kendaraan? Nah, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan beban sumbu kendaraan. Ya, beban sumbu itu kan beban yang bekerja di tengah-tengah sumbu kendaraan atau as kendaraan itu ya. Maaf saya nggak pakai video. Kemudian kalau bebannya as di tengah-tengah, nah beban sumbu itu adalah beban as. Misalnya kemarin kan sumbu standar kita adalah sumbu tunggal, roda ganda, beban sumbu 4,16 ton ya. Nah, itu yang dimaksud dengan beban sumbunya ya. Kalau kita kaitkan dengan beban total kendaraan bagaimana? Beban total kendaraan adalah akumulasi atau penjumlahan dari beban sumbu kendaraan. Sebagai contoh yang paling gampang, misalnya kendaraan ringan, beban sumbu depan sama sumbu belakang berapa ton? Halo? Halo? Yang analisa komponen yang pertama kali kita pelajari. Berarti kan 2 ton ya, kendaraan ringan 2 ton kan itu. Kalau sumbunya 2, kalau kendaraan ringan itu kan 50% pada sumbu depan, 50% pada sumbu belakang kan itu. Berarti beban sumbu depan, beban sumbu belakang berapa? Berapa ton ya? 1 ton, Pak. 1 Pak. 1 ton. Satu. Itu yang kita maksud sebagai beban sumbu kendaraan. Apa kaitan dengan berat total kendaraan? Berat total adalah jumlah daripada beban-beban sumbu kendaraan. Itu. Ya. Misalnya ada bus 8 ton. Sumbu depannya tipe sumbunya sumbu tunggal, roda tunggal. Itu. Sumbu belakangnya sumbu tunggal, roda ganda. Beban sumbu depan berapa, Dek? 3 Pak. 3 ton, Pak. 3 ton. Yang belakang 5. 5 ton. Nah, itu yang dimaksud sebagai beban sumbunya, pengertiannya adalah beban yang bekerja pada pertengahan sumbu kan itu. Nah, sekarang kalau yang saya tanya, masing-masing roda depan dari beban sumbu 3 ton, berapa bebannya masing-masing roda? 1,5. 1,5 ton ya. Ya. Kalau yang belakang yang 5 ton, berapa masing-masing roda? Berapa, Dek? Berapa, Dek? Roda belakangnya berapa itu? Yang 5. Sumbu tunggal, roda ganda. Oh, 4, Pak. Berarti 1,25, Pak. 1,25, Pak. 5 dibagi 4 nih Pak. 1,25 ya. Oke. Itu jawabannya ya. Yang nomor 2, urutan tahapan secara umum untuk perencanaan perkerasan lentur dengan metode analisis komponen. Tahapannya 1 apa? Misalnya kalau Dek bermain dari bawah, menghitung daya dukung tanah dasar dari nilai CBR itu hingga ketemu nilai CBR yang mewakili kan itu, kemudian dikonversi ke nilai daya dukung tanah. Masih ingat ya itu ya? Masih, Pak. Nah, kemudian setelah itu menghitung beban kendaraan dalam arti lintas ekivalen permulaan di awal umur rencana, lintas ekivalen akhir di akhir umur rencana, lintas ekivalen tengah itu, lintas ekivalen rencana ya. Kemudian kemana? Masuk ke grafik itu. Ada DDT, ada LDR, ada faktor penyesuaian, diperoleh ITP kan itu. Ya, Pak.
Ya, ITP adalah A1, D1, A2, D2, A3, D3 kan itu saja ya konsepnya. Tapi jelaskan variabel A1 itu apa, ya D1 itu apa dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian saya kebetulan tidak mengajarkan FWD, saya sudah kemarin sudah beri penjelasan seperti itu. Nah, kemudian saya boleh memodifikasi soal, tetapi tidak secara langsung karena ini kita kan ber-IAB sekarang ininya akreditasinya, sehingga kalau ada sampling soalnya beda, ya itu kan menjadi pertanyaan ya. Yang nomor 4 begini aja, apa perbedaan lenutan BB dan FWD? Kalau BB lenutan apa yang kita pakai berdasarkan alat BB untuk menghitung perencanaan overlay? Lenutan balik, Pak. Lenutan balik. Oke, FWD? Nah, dia coba cari di FWD ya. Clue-nya sudah saya kasih ya. Halo? Cari rumus FWD-nya kan ada tuh yang di 2005 ya. Buat deh catatan sendiri deh. Halo? Baik, Pak. Ya, buat catatan sendiri. Nah, cari itu ya. Kalau nomor 5, jelaskan cara menghitung lenutan balik pada suatu titik uji memakai alat BB. Uraikan parameter-parameter yang diperlukan. Ya, rumusnya aja diuraikan ya. Rumusnya BB diuraikan ya. Gimana cara mencari ya? Ini Baik, Pak. D3 minus D1, 2 D3 D1, FT, apa lagi itu? Itu aja diuraikan. Parameternya apa? Ini dan seterusnya. Halo? D3 itu apa? D1 itu apa? FT itu apa? C itu apa? Ya, caranya mendapatkan D3 itu bagaimana itu aja ya. Halo? Ada komen dulu? Enggak ya, lanjut ya. Ini kisi-kisi kan ya. Jadi, Bisa, Pak. Lanjut. kenapa dek? Bisa dilanjut, Pak. Ya, cara menghitung udah nomor 5. Nomor 6, jelaskan perubahan yang dipakai. Sebentar, jelaskan perubahan yang dipakai dasar menentukan angka kekuatan relatif bahan perkerasan yang apa yang dipakai ini deh? Kemudian cara menentukan A1, A2, A3 atau apa yang dipakai itu? Kalau A1 apa dek? Yang tabel itu dek. Nah, coba cari ini ya. Ada yang mungkin yang bawa buku manual, atau ada yang bawa buku apa namanya kopian PDF PPT-nya. Nah, kalau A1 itu adalah untuk lapisan permukaan, itu adalah materialnya aspal, itu dinilai dari nilai parsalnya, nilai parsalnya berapa, kemudian dari sana ya dicari nilai koefisien kekuatan relatifnya atau satu dapat itu. Kalau A2 misalnya dari material berbutir ya, atau agregat A, agregat B ya, kemudian dinilai dari nilai CBR-nya ya, kemudian ketemu uang itu. Kalau A3 kalau dia berbutir ya dinilai dari nilai CBR-nya juga ya, kurang lebih seperti itu ya.
Yang nomor 4 itu ya saya kasih kunci sedikit. FWD itu berdasarkan lenutan vertikal. Jadi lenutan maksimum yang dipakai. Kalau BB adalah berdasarkan lenutan balik ketika beban itu dihilangkan. Kalau FWD ketika beban dijatuhkan pada permukaan jalan, boom begitu ya. Berapa lenutan vertikal yang terjadi. Itu yang ya. Nanti bisa dibaca detailnya ya. Atau dari rumus saja dijabarkan nanti ya. Dari rumusan ini perhitungan BB dan dari rumusan perhitungan FWD ya. Nomor 6 sudah. Pada parameter perencanaan pelaksanaan itu, nomor yang ASTU nih ya, PDT 01/2002, secara analitis, ya, secara coba-coba, parameter apa yang bisa dihitung dan parameter mana yang perlu dicari. Rumusnya aja itu, formulanya itu ya, formula dari, ini kan trial ini ya, ini yang trial yang rumusnya log 10 W18 itu ya, mana yang perlu dihitung kan itu, mana yang bisa diketahui, bisa dihitung, dan parameter mana yang perlu dicari. Yang dicari kan ITP-nya, ya. Kemudian W18, log 10 W18 itu kan dihitung gitu ya. Hitung dulu angka lalu lintasnya berapa ya. Kemudian ada ZR, kemudian deviasi normal standar itu, kemudian ada S0, kemudian ada delta ITP, IP0, IPT, itu kan diketahui itu ya, bisa dihitung. Kemudian yang dicari itu, parameter yang mana yang perlu dicari? Yang dicari adalah itu, ITP-nya itu kan, ITP-nya yang perlu dicari. Itu yang nomor 7, yang nomor 8. Nah, ini kalau di kelas kita kan sebenarnya hanya pengenalan dan mencoba kalau dia menghitung perkerasan baru dengan menggunakan metode MDP. Ya, kalau di sini saya bilang ini apa? Kalau di Bali sih jarang pakai FWD. FWD nggak ada alatnya. Alatnya ada di Surabaya paling dekat dengan di sini. Ini ke sini mobilisasinya aja yang besar kalau perencanaan dengan ini. Biasanya yang umum digunakan di Bali itu adalah dengan BB. Sehingga penekanan saya kemarin ada di sini, ada di BB. Nah, nanti nomor 8 ini di grup lah ini nanti ya. Ntar saya cari jawabannya apa ini. Apa kira-kira kisi-kisi jawabannya ya. Yang nomor 9 dek. Halo? Halo dek. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang nomor 9 buka tabel 6.7 dek. Di 2005 itu dek. Yang punyanya BB dek. Ada yang pegang nggak? Halo? Coba lihat dulu. Ada yang buka ininya, manualnya? Halo, masih mencari ya? Santai, Pak.
Halo, Sudah, Pak. MDP deh, MDP deh, cari deh. MDP tabel 6.7. Ketemu ya? Ketemu, Pak. Ya, itu jawabannya ya. Bagaimana cara menyesuaikan lanjutan FWD ke BB sesuai dengan MDP 2017? Tinggal mengkalikan dengan faktor tergantung daripada tebal perkerasan existing. Misalnya tebal perkerasan existing adalah misalnya berapa? 120 mili sebagai contoh gitu ya. Ya, faktornya adalah 1,22. Tinggal mengalihkan ya data lanjutan BB ke 1,22. Itu aja. Tabel itu ditampilin ya. Karena open book nanti ya. Nah, yang nomor 8 tadi, coba buka tabel 6.1 DMDP coba. Mumpung di sana. Itu jawabannya ya. Ini sendiri, analisis sendiri itu. Misalnya, kalau dia nilai iri kan sering saya singgung itu di kuliah tuh. International Roughness Index ya. Nilai ini menggambarkan tingkat kekasaran, kehalusan daripada permukaan perkerasan jalan sehubungan dengan pelayanan terhadap arus lalu lintas. Dari nilai iri yang didapat di lapangan, ini kira-kira berapa sih overlay-nya secara kasar? Ya, sebagai contoh, kalau dia lihat tabel 6.1, kalau nilai irinya 6, ya, 6 meter per kilometer, tebal overlay minimum non struktural untuk mencapai iri sama dengan 3 setelah overlay, ya, adalah 55 mili. Itu ini ya jawabannya. Sesuai dengan tabel 631, tebal overlay untuk menurunkan iri untuk lapisan non struktural. Sebagai contoh, kalau irinya misalnya 7 meter per kilometer, maka dibutuhkan overlay 55 mili untuk mencapai ya nilai iri sama dengan 3 meter per kilometer. Itu jawabannya ya. Ini ya. Halo? Ya, jawabannya dianalisis sendiri dari tabel titik 6 ya. 6.61 ya. Yang terakhir ini yang tugas yang dilakukan sekarang ya. Yang tugas yang besok kumpul ya. Cari analisa praktek deh ya. Mana caranya? Nah, itu rangkum tugasnya. Gimana langkah-langkahnya itu ya. Besok jam berapa deh ya? Ini ya. Jam 10.50 udah mulai, Pak. 10.50 sampai ya 10.50 start ya. Ya, itu kurang lebih kisi-kisinya ya. Ini open book ya. Tidak ada hitungannya nanti diambil dari tugasnya deh ya. Saya rasa itu gini ya, Dek. Secara garis besar. Ini berarti 10 soal ya, Pak? Atau Belum bisa tentu lebih 10 dari soal. Belum tentu 10 soal. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 10 juga. Ya. Saya rasa itu ya ini ya, secara garis besar ya. Untuk lanjutan sketsa dari FWD itu kita bisa cari di mana, Pak? Kenapa? Untuk sketsa dari lanjutan FWD-nya, Pak. Oh, di buku itu BB itu jadi satu dengan FWD BB itu. 2005, Bang ya? Ya, itu. Oh ya, baik, Pak. Ya, jadi satu dengan sana ya.
Ada lagi, Dek? Sketsanya kan ini aja. Kemarin kita lepas beban ketika beban ada di titik pengujian menjadi beban maksimum kan lelutan ke bawah itu. Kalau BB kemudian dijalankan sejauh 6 meter kan itu. Dan lelutan maksimumnya ada di 6 meter dari titik awal. Kemudian titik awalnya kan terjadi lelutan balik kan itu. D3 itu yang digunakan sebagai. Tapi kalau FWD, nah lihat konsepnya di sana ya. Dia menggunakan lelutan maksimumnya karena bebannya dijatuhkan pada titik itu. Bebannya adalah beban statis dengan alat dengan berat tertentu. Dipukul, boom, boom, boom. Kemudian tetapi ada geometer di sana, ya, geopun di sana. Pada titik-titik tertentu ada geopun yang menangkap berapa lenutan yang terjadi. Tapi yang dipakai adalah lenutan pada pusat beban, lenutan vertikal. Nah, begini. Kalau di BB, di mana terjadi beban, kan di sana lenutan maksimum ya, cekung maksimumnya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau ini FWD, bebannya bukan beban roda truk, tetapi beban statis yang dipukul dari atas dengan ketinggian tertentu. Boom, dilepas bebannya, ya, hingga mengenai permukaan jalan itu. Kemudian di sana terjadi lenutan ke bawah, ya. Nah, itu yang digunakan sebagai dasar berapa lenutan yang terjadi akibat beban, pukulan beban pada perhitungan overlay dengan lenutan FWD. Kemudian pindah lagi 100 meter, ya begitu lagi. Titik itu karena ya dipukul dari atas, boom, itu ya dipukul lenutannya. Itu digunakan sebagai ini. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti sketsanya lihat di sana ya. Baik Pak. Ya kalau enggak ada sketsanya di sana, dia lihat di itu aja, di Google aja banyak ya. Ada komen lagi silakan. Saya cukup ya. Ini saya sudah ini nih apa namanya. Saya Dek enggak baca besok ya. Ya, ada 25-24 orang, mungkin sebagian tidak bisa hadir ya. Tolong nanti disampaikan dengan temannya ya. Terima kasih Pak. Ya, Baik dengan Pak, temannya, terima ya. kasih Pak. Oke. Baik Pak, terima Oke. kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya.